Satu di atas, tapi saya menyisakan satu judul tulisan saja baru pindah duduk. Saya cari-cari tadi informasi bahwa buku ini yang menarik, apa yang menarik dari buku ini, karena buku ini ditulis pada saat penulisnya ada yang bilang baru sudah sakit jiwa, masih depresi. Jadi dia menulis buku ini dalam keadaan itu setelah keluar dari rumah sakit jiwa, masih depresi, dalam keadaan depresi dia tulis. Kalau dibaca bukunya berisi, sebenarnya ada 2 judul di sini, Mimpi 10 Malam itu satu buku, dan kayaknya Kubur Kucing juga tulisan yang lain, bercerita tentang mimpi-mimpi yang dituliskan. Jadi bayangkan kalau ada mimpi kita tuliskan betapa abstraknya itu mimpi kan? Nah begitulah isinya ini buku, mimpi-mimpi yang begitu abstrak. Saya bukan pembaca fiksi, saya bingung bagaimana caranya membaca fiksi. Tapi ketika saya diskusi sama ChatGPT, bilang ChatGPT, caranya membaca fiksi jangan benturkan langsung dengan logikamu. Kenapa begini? Itu jadi tidak dinikmati alurnya. Kenapa bisa tidak masuk akalnya? Kenapa bisa ada batu bicara sama orang gitu kan? Misalnya kenapa begitu? Jadi caranya beda, baca saja apa yang kau alami dalam membaca fiksi. Jengkel kah? Takut kah? Merasakan nih seakan-akan muram? Ya rasakan saja dulu, jangan pertanyakan. Itu caranya. Jadi saya telah melakukan itu. Saya menulis emosi-emosi yang saya rasakan ketika membaca buku ini. Saya menulis emosi-emosi yang saya rasakan. Kemudian tips-tips yang lain juga dalam membaca fiksi adalah ingat atau tandai simbol-simbol apa yang digunakan dalam tulisan itu. Apakah ada simbol perempuan, apakah ada simbol misalnya darah, ada simbol-simbol apa, pasti melambangkan sesuatu. Karena begitulah kerjanya fiksi, dia tidak selalu mengutarakan yang sebenarnya, ada makna yang lain yang bisa kita cari dari itu kan. Kemudian buat ringkasan, jadi saya telah membuat ringkasan dari 10 mimpinya ini. Tadi di awal saya jelaskan bahwa penulisnya menulis dalam keadaan depresi, kemudian ini ditulis di zaman peralihan kebudayaan Jepang yang beralih dari budaya tradisional menuju modernisme ala barat. Tahun 1900-an itu barat Jepang mulai mengalami modernisme. Jadi terjadi kegamangan budaya, ada kekosongan, kayak gak ada gitu. Bingung mau cari identitas ini orang-orang Jepang. Nah tinggalkan budaya tradisional, mau melangkah ke budaya modern.